Halo teman-teman, perkenalkan saya Amelia Yunianti Silalai dengan NIM D1A020081 dari program studi Agroekoteknologi kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan membuat tugas dari mata kuliah agroklimatologi dari dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deviani 2 JMS. Nah, materi yang akan dibahas pada video ini, yang pertama, proses terjadinya tsunami. Yang kedua, proses terjadinya siklon tropis. Dan yang ketiga, hubungan hujan dan tsunami. Yang keempat, pengaruh efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Yang kelima, hubungan tsunami dan gelombang. Yang keenam, proses perubahan siklon ke daratan. Yang ketujuh, perbedaan laut, lautan, dan samudra. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut yang dinamakan gempa bumi. Dari sinilah keseimbangan air terganggu sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Meskipun pemicu utama tsunami adalah gempa bumi, namun tak semua gempa juga akan berakhir dengan tsunami. Biasanya, gempa yang berkekuatan di atas 7 skala magnitudo yang memiliki potensi ini. Selain gempa bumi, penyebab umum lainnya dari tsunami adalah tanah longsor, baik yang terjadi di bawah laut maupun di daratan. Karena longsor bawah laut sering terjadi diakibatkan gempa, maka longsor dapat memperparah gangguan pada air setelah gempa. Penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama dari gunung berapi yang berada di dekat atau di bawah laut. Yang kedua, proses terjadinya siklon tropis. Siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut yang hangat. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau yang disebut dengan awan cumulonimbus. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 mikrobar. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon, terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut dengan mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Nah, siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut yang hangat, lebih dari 26,5 derajat Celcius. Nah, angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimumnya setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya. Yang ketiga, hubungan hujan dan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan fenomena awan arkus atau awan tsunami ini bisa terjadi pada musim peralihan atau pada musim pancaroba dan musim hujan mulai September hingga Februari. Musim pancaroba yang kerap memunculkan awan yang bentuknya menyerupai gulungan ombak tsunami ini terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Sementara awan tsunami yang terjadi di musim penghujan pada bulan Desember, bulan Januari, dan bulan Februari. Awan tsunami merupakan istilah populer yang digunakan masyarakat untuk menyebut fenomena awan arkus, dikarenakan bentuknya yang menyerupai gulungan gelombang tsunami. Awan
Awan tsunami atau awan arkus adalah tipe awan cumuloniform yang memiliki ketinggian rendah dari permukaan. Menurut Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Atmosfer, awan arkus biasanya terbentuk pada ketinggian dekat permukaan sampai 1,9 km. Keberadaan awan ini dapat disertai awan badai cumulonimbus dan mereka saling melekat ataupun terpisah. Arkus berbentuk gulungan panjang secara horizontal, biasanya terpisah dari awan induk atau awan cumulonimbus. Sedangkan awan arkus datar atau papan panjang secara horizontal bersatu dengan datar awan cumulonimbus. Gulungan awan terbentuk karena sir angin. Bagian luar awan nampak halus sementara bagian dalam awan terlihat kasar karena angin yang kuat. Kemunculan awan arkus menjadi tanda adanya angin yang kuat akan segera muncul. Baik arkus berbentuk gulungan maupun arkus datar merupakan peringatan akan adanya hujan badai. Jadi, ketika ada awan panjang di dasar cumulonimbus, itu adalah awan arkus yang berarti hujan lebat akan segera datang. Yang keempat, pengaruh efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau sama dengan 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Pengaruh efek rumah kaca yang terjadi di bumi ialah: yang pertama, perubahan iklim yang ekstrim. Beberapa tempat yang cenderung hangat akan menjadi lembab karena ada lebih banyak air yang menguap ke lautan. Hal ini disebabkan oleh air yang merupakan gas pada rumah kaca, sehingga keberadaannya akan menyebabkan meningkatnya efek insulasi pada atmosfer. Kelembapan yang sangat tinggi ini akan meningkatkan curah hujan, badai, dan yang semakin kering dan air akan lebih cepat menguap dari dalam tanah. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Salah satu dampak dari akibat rumah kaca adalah meningkatnya permukaan air laut. Temperatur global akan meningkat. Ketika atmosfer menghangat, lapisan air laut juga akan ikut menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tingginya permukaan laut. Yang ketiga, meningkatnya suhu global. Pemanasan yang terjadi pada sistem iklim bumi menjadi hal yang paling terasa. Seiring dengan banyaknya bukti mengenai pengamatan kenaikan temperatur udara dan laut, pencairan salju dan juga es di berbagai tempat di dunia, dan kemudian naiknya permukaan laut global. Perubahan ini telah diukur oleh para ilmuwan dengan mengukur atmosfer, lautan, permukaan es, dan gletser yang menunjukkan bahwa kini bumi telah mengalami pemanasan akibat dari adanya emisi gas rumah kaca. Yang keempat, gangguan ekologis. Dalam pemanasan global, hewan atau binatang cenderung bermigrasi ke arah kutub es atau ke atas pegunungan. Tumbuhan juga akan mengubah arah pertumbuhannya dengan mencari daerah baru yang habitatnya menjadi lebih hangat. Yang kelima, kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Inilah akibat dari rumah kaca. Dan yang keenam, mencairnya glasier atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut. Yang ketujuh, meningkatkan risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Yang kelima, hubungan tsunami dan gelombang. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, di mana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Apabila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km per jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut tinggi, gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Namun saat mencapai pantai, tsunami akan merayap masuk ke daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan yang mencapai beberapa ratus meter, bahkan bisa beberapa kilometer.
Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau patahan sesar. Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi, akibatnya dasar laut naik turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut, di mana gelombang tsunami bisa dijelaskan dari fenomena penjalaran gelombang secara transversal. Tsunami memiliki panjang gelombang ratusan kilometer, berperilaku seperti gelombang panjang. Gelombang yang terjadi karena adanya pergerakan massa air di laut, yang dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi di laut. Yang keenam, proses perubahan siklon ke daratan. Suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia yaitu siklon tropis Seroja yang sampai ke daratan. Siklon tropis Seroja yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur. Siklon ini merupakan yang paling kuat dibandingkan dengan siklon-siklon sebelumnya. Ini terjadi karena salah satu dampak dari naiknya suhu muka air laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya yang tercatat sudah mencapai 30 derajat Celcius yang seharusnya 26 derajat Celcius saja. Suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia, kemudian suhu udara di atmosfer meningkat dan kelembapan, kemudian tekanan udara menjadi naik. Akibatnya terjadi aliran angin karena sifatnya siklonik. Artinya, ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin, maka terjadilah aliran massa udara atau angin yang sifatnya siklonik. Menurut BMKG, Seroja ini merupakan siklon tropis yang pertama sekali menghantam daratan, sehingga dampaknya terasa dahsyat dan ini merupakan kejadian yang tidak lazim. Selanjutnya, perbedaan laut, lautan, dan samudra. Yang pertama ada laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan memiliki luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Singkatnya, laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Yang kedua, ada lautan. Sekumpulan air asin yang luas sekali, laut yang ukurannya sangat luas, yang merupakan himpunan air asin yang sifatnya sambung-menyambung meliputi suatu permukaan bumi. Yang ketiga, samudra. Samudra merupakan lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi yang merupakan massa dari air asin yang sangat banyak meliputi hampir seluruh bumi yang dibatasi oleh benua ataupun daratan. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Selatan, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis badai siklon yang melewati Indonesia. Yang pertama ada siklon tropis Durga. Siklon tropis ini terjadi pada tanggal 20-25 April tahun 2008 yang tumbuh di Samudra Hindia Barat Daya dan Lampung. Yang kedua ada siklon tropis Kirli. Terjadi pada tanggal 26-28 April 2009. Siklon tropis Kirli tumbuh di Laut Arafura Selatan Papua Barat. Yang ketiga, siklon tropis Anggrek. Siklon tropis Anggrek tumbuh di Samudra Hindia Barat Daya, Lampung pada 29 Oktober sampai 5 November pada tahun 2010. Yang keempat, siklon tropis Bakung. Siklon tropis Bakung terjadi pada tanggal 11 sampai 13 Desember pada tahun 2014 dan tumbuh di Samudra Hindia Barat Daya, Lampung. Yang kelima, siklon tropis Cempaka. Tumbuh di perairan selatan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Siklon tropis Cempaka terjadi pada tanggal 27 November sampai tanggal 1 Desember pada tahun 2017. Selanjutnya, siklon tropis Dahlia. Berdekatan dengan pertumbuhan siklon tropis Cempaka, siklon tropis Dahlia terjadi pada tanggal 30 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2017.
Siklon tropis Dahlia juga tumbuh di Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga selatan Jawa Tengah. Yang ketujuh ada siklon tropis Flamboyan. Wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung kembali didapati adanya pertumbuhan siklon tropis, yaitu siklon tropis Flamboyan yang terjadi pada tanggal 28 April sampai tanggal 2 Mei pada tahun 2018. Kemudian ada siklon tropis Kenanga. Mendekati penghujung tahun 2018, tepatnya pada tanggal 15 sampai tanggal 18 Desember 2018. Siklon tropis Kenanga tumbuh di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Yang kemudian ada siklon tropis Lili. Siklon tropis Lili terjadi pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei pada tahun 2019. Kemudian ada siklon tropis Mangga. Pertengahan pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 21 sampai 22 Mei, siklon tropis Mangga terdeteksi tumbuh signifikan di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Dan yang baru-baru terjadi ini yaitu siklon tropis Seroja. Siklon tropis Seroja yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 sampai 12 April pada tahun 2021. Sekian video pembelajaran saya kali ini. Saya Amelia Yunianti Silalahi. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dan semoga video kali ini dapat memotivasi dan berguna bagi teman-teman semua.